Good morning, kids. How are you? I'm fine. And you? I'm fine. And you? I'm fine too. Thank you. They adalah subjek yang artinya mereka. Are adalah to be yang artinya adalah. My adalah personal pronoun atau kata ganti orang pertama yang artinya ku. Friend artinya teman-teman. Tetapi perhatikan ada huruf S di belakang kata friend, berarti itu jamak atau banyak. Jadi kita baca friends, teman-teman. Untuk friend tanpa S berarti tunggal, kita membacanya seorang teman, hanya satu teman. Jadi they are my friends artinya mereka adalah teman-temanku. Helen adalah nama anak perempuan atau bisa kita masukkan ke dalam bentuk subjek si, dia. Is adalah to be yang artinya adalah untuk orang ketiga tunggal. Still adalah adverb of time atau keterangan waktu yang artinya masih. In front of adalah preposition atau keterangan tempat yang artinya di depan. Her adalah pronouns, kata ganti milik yang berartinya untuk perempuan. Classroom, ruang kelas. Jadi Helen is still in front of her classroom. Artinya Helen sedang masih berdiri di depan ruang kelasnya. Now her new friends are there too. Mari kita terjemahkan bersama-sama. Now adalah adverb of time atau keterangan waktu yang berarti sekarang. Ini digunakan untuk bentuk kalimat present continuous tense atau kalimat yang menyatakan bahwa pekerjaan itu sedang dikerjakan. Her adalah bentuk pronouns atau kata ganti kepemilikan ketiga perempuan. New adalah adjective atau kata sifat yang selalu diletakkan di depan kata benda. Friends, teman. Ada huruf S di belakang kata friends, berarti jamak atau banyak. Jadi kita baca friends, teman-teman. Akan berbeda dengan friend tanpa S yang artinya tunggal. Jadi friends tanpa S bisa kita terjemahkan satu orang teman atau seorang teman. Are to be yang di sini bisa berarti adalah, ada atau berada. There adalah bentuk the impersonal subject atau kata petunjuk yang artinya di sana. To adalah a verb phrase atau kata kerja bantu yang artinya juga. Now her new friends are there too. Artinya sekarang teman-teman barunya ada di sana juga. Are Tigor, Donna, and Melin. Mari kita terjemahkan. They adalah subjek yang berarti mereka. Are adalah to be yang artinya adalah. Tigor, Donna, and Melin adalah jelas nama. Arti yang kita akan terjemahkan, they are Tigor, Donna, and Melin, artinya mereka adalah Tigor, Donna, dan Melin. Helen nama anak perempuan yang bisa masuk dalam kategori si atau dia. Is adalah to be, di sini bisa berarti ada atau berada. Very, sangat. Happy, bahagia, termasuk dalam adjektif atau kata sifat. Jadi Helen is very happy, kita terjemahkan menjadi Helen berada dalam keadaan sangat bahagia.
Do you know why? Mari kita terjemahkan. Ini adalah bentuk kalimat interrogatif untuk the simple present. Do adalah satu kata bantu yang digunakan dalam the simple present atau kalimat yang menyatakan itu satu kebiasaan atau kenyataan. Do itu untuk digunakan pada subjek you, they, we. Di sini kata tanya untuk simple present you yang berarti apakah, you kamu, know mengetahui yaitu verb kata kerja, why adalah kata tanya yang termasuk WH question yang berarti kenapa atau mengapa. Banyak jenis kata tanya dalam bentuk WH. Bisa where, when, who, how. Kita akan bahas di pelajaran berikutnya. Jadi, do you know why? Berarti apakah kamu mengetahui kenapa, mengapa? Jawabannya selalu menggunakan kata sebab atau karena. Dalam bahasa Inggris, kita mengenal kata because. She adalah kata ganti untuk dia Helen atau orang ketiga perempuan. Is to be yang berarti ada atau berada. In adalah bentuk preposition yang berarti di dalam. Grade itu sesungguhnya berarti tingkat atau di sini bisa diterjemahkan menjadi kelas. 5 adalah angka 5. Jadi because she is in grade 5 berarti sebab dia berada di tingkat atau di kelas 5. And she has some new friends. And adalah kata penghubung yang berarti dan. She jelas menggantikan Helen di sini yang berarti dia. Has adalah bentuk verb atau kata kerja yang berarti mempunyai. Some berarti beberapa atau sedikit. New adalah adjektif yang berarti baru. Friends jelas sekali berulang-ulang Ibu jelaskan. Berarti di sini adalah bentuk jamak atau plural dalam bahasa Inggris. Artinya teman-teman. And she has some new friends artinya dan dia mempunyai beberapa teman-teman baru. Ibu juga akan memberikan catatan to be atau kata gabung kerja. Untuk I atau aku, kalian menggunakan to be am. You, kamu, to be yang digunakan adalah are. She, perempuan, nama-nama perempuan, to be-nya is. He, laki-laki, nama-nama laki-laki, to be-nya adalah is. We atau kita, kami, to be-nya adalah are. They, mereka atau kalian, to be-nya are. It adalah untuk jenis-jenis benda atau tumbuh-tumbuhan atau hewan, to be-nya adalah is. Kalian bisa mencatatnya di buku tulis kalian. Ibu juga akan memberikan catatan tentang pronoun. Pronoun adalah kata ganti untuk kepemilikan atau kata ganti pemilik. I, aku, saya mempunyai kata ganti pemilik ku atau dalam bahasa Inggris my. You, kamu atau Anda mempunyai kata ganti mu atau your. She, dia perempuan, milik dia perempuan, kita menggantikannya dengan nya, miliknya. Berarti kita pakai her.
Untuk he, laki-laki, nama-nama laki-laki, milik dia, miliknya, kita menggunakan his. We atau kami atau kita, milik kami, milik kita. Dalam bahasa Inggris kita gunakan our. They atau mereka, kata ganti pemiliknya adalah milik mereka, milik kalian. Kita gunakan dalam bahasa Inggris theirs. Ibu memberikan 2 catatan penting untuk kalian hari ini. Perhatikan baik-baik. Di minggu depan Ibu akan membahas kembali untuk bacaan yang ketiga. See you next week.